Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Salam guru penggerak. Perkenankan saya Napatinus Pagiling, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Toraja. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1. Saya akan memulai dengan ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Serupa seperti para pengukir yang telah memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam, dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda, tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam tadi, yaitu dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi bukan melakukan cara mengajar yang berbeda sebanyak murid dalam kelas, karena hal seperti itu merupakan pembelajaran yang merupakan pendekatan individual. Kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru yang juga meliputi aspek fisik, emosional, dan sosial. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah terhadap suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru memiliki cara untuk dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau disebut juga pembelajaran berbasis masalah. Profil belajar murid. Memahami profil belajar murid merupakan hal yang penting bagi seorang guru untuk dapat memvariasikan metode serta pendekatan mengajarnya. Profil belajar murid terkait dengan faktor preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid adalah mengamati perilaku murid-murid mereka, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Menyampaikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Berbicara dengan guru murid sebelumnya, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai.
melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajarannya sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran yang dilakukan. Adanya catatan yang dimiliki guru tentang profil muridnya akan sangat membantu menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten dapat dimaknai sebagai materi atau konten yang akan diberikan atau diajarkan kepada murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid tanpa mengubah standar kurikulum dan tujuan pembelajaran. Diferensiasi proses dapat dimaknai sebagai perbedaan proses pembelajaran yang dialami murid. Kegiatan yang bervariasi dapat secara berjenjang yang didasarkan pada pengelompokan murid secara fleksibel berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid, agar proses belajar pada siswa dapat bermakna dan tercapai pemahaman terhadap apa yang murid pelajari. Diferensiasi produk dapat dimaknai sebagai perbedaan produk yang dihasilkan, jenis dan bentuk produk yang diminati dari hasil belajar murid, penerapan, pengembangan, pengetahuan, dan keterampilan murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 adalah filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak baik kodrat alam dan sesuai kodrat zaman. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah melalui pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga potensi pada anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Seorang guru harus mampu melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keberpihakan pada murid dapat diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi agar dapat merespon dan melayani kebutuhan belajar murid yang beragam sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara menyeluruh pada setiap murid. Prakarsa perubahan dan visi guru penggerak dapat dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan seorang guru penggerak, yang merupakan bagian dari cara mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adanya kesepakatan kelas yang telah dibuat antara guru dan murid berdasarkan nilai-nilai budaya positif dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara menyeluruh dan maksimal. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1, pendidikan guru penggerak. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak.